Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang menyembunyikan perasaannya dari kamu. Perasaannya ke kamu, tapi dia sembunyikan, entah ditunjukkan atau enggak, entah dalam hati atau enggak, entah dia diam-diam atau enggak. Pokoknya seperti itu ya guys. Kalau kalian cerdas pasti kalian paham maksud tema aku. Jadi maksud kamu saya nggak cerdas, Raisa. Pusing guys bacaan komen-komen netizen yang aduh nggak ngerti deh. Ya udah, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, kita mulai aja. Kita cek ya energi kamu ke dia yang menyembunyikan perasaannya padamu. Ini bisa orang lama, orang baru ya guys ya. Bisa jadi udah lama nih kenal tapi dia sembunyikan atau kamu nggak tahu perasaan dia. Atau bisa jadi udah lama terus nggak dekat lagi atau udah putus tapi dia sampai sekarang masih menyembunyikan perasaannya ke kamu. Bisa juga ya, energi dia yang menyembunyikan perasaannya padamu. Hai hatersnya Raisa, apa kabar? Gimana, kalian masih kuat nyimak video-video Raisa? Aduh, aku tuh ya dari kemarin lagi ada energi buat bales-balesin komen haters. Coba kalian lihat tuh yang pada komen. Biasanya kadang kalau ada komen haters gitu ya yang nggak punya etika ya, yang nggak sopan gitu, biasanya aku langsung delete sih. Tapi sekarang kayaknya aku kebanyakan energi nih guys buat bales-balesin atau buat bahas di video-video YouTube aku. Kenapa sih haters itu kurang perhatian ya, minta diperhatiin sama aku ya, minta di notice ya. Dulu aku tuh ya biasanya kalau ada komen yang aneh-aneh aku langsung blok gitu. Sekarang aku nggak mau blok. Kenapa? Biar video aku ditontonin terus sama haters. Kan kalau ditontonin enak, aku makin banyak dapat uang dari YouTube. Ya kan, kalau di blog nanti mereka nggak bisa nontonin, kasihan ya. Oke, sekarang kita cek ya energi kamu ke dia yang menyembunyikan perasaannya padamu. Aku udah pernah nggak sih bawa tema ini? Mirip-mirip ya temanya. Lupa inget guys, maafin ya. Tuh, aku mas sopan. Kalau salah tuh ada kurang pasti aku minta maaf ya kan. Energi kamu tuh sempat bingung ya. Bingung kamu mendeteksi perasaan orang ini tuh gimana, karena kan dia menyembunyikan perasaannya. Jadi kamu kayak nebak-nebak, nih orang suka gak sih sama gue, nih orang nih ada feeling gak sih, ntar gue kegeeran gitu. Kamu sempat sih kayak fokusin dia, kayak kamu juga ada perasaan sih, tapi karena orangnya gak jelas atau perasaannya kamu bingung, perasaan dia ini ke kamu gimana, kamu juga bingung tentang perasaan kamu ke dia gimana, bingung harus bersikap kayak gimana ke dia. Kamu melihat orang ini dari segi kemapanan. Matre kalian mah. Nah, energinya sama kamu ngerasanya. Kamu misterius ke dia, dia pun kayak gitu. Tapi kamu happy sih. Nggak tahu sih banyak happy-nya atau sedihnya. Tapi kamu senang kehadiran dia ini, kamu senang. Kamu mungkin sering kangen sama dia. Orang ini bisa juga ketika kamu punya feeling itu pas kamu baru kenal dia, mungkin ngerasa ada chemistry atau apa. Tapi ada juga yang hubungannya nggak terlalu lama ya, atau dekatnya nggak terlalu lama. Kamu nggak yakin, tapi kamu ngerasa cocok sama dia. Ketika kamu dekat sama dia, mungkin kamu dekatnya sama dia aja satu-satunya. Berharap tuh guys, sampai berdoa. Yang berharap. Berdoa tuh guys. Di sini kalian suka manifestasi, tapi sebenarnya hubungan dan ikatannya ini nggak positif loh. Kalian mendoakan sesuatu yang nggak positif atau berharap berubah kali ya. It's okay, tenang aja ya, gak usah sedih, nggak apa-apa sayang ya.
Dan kamu tuh bingung harus gimana ke orang ini. Kan tadi aku bilang kan kamu bingung bersikap. Tuh ada gambarnya. Kamu bingung ternyata. Bingung bersikap harus kayak gimana ke dia. Karena kamu masih menebak-nebak. Dia ini suka gak sih? Ada feeling gak sih? Kalian juga sama sih. Pas punya perasaan itu kalian kayak berusaha menyimpan perasaan kalian ke orang ini. Energi kamu tuh energi seseorang yang jatuh cinta banget ke orang ini nih. Kayak bukan bucin sih, tapi kayak berbunga-bunga gitu loh pas deket sama orang ini. Oh my god guys, kalian sakit hati tuh, sakit hati pas deket sama dia. Ada keraguan itu yang bikin kayak kamu ngerasa ada jarak jadinya, agak-agak menjauh. Sekarang kita move energi dia ke kamu seperti apa. Dia suka kepikiran kamu, terutama kalau dia itu feminin. Ada perasaan nyerah nih untuk hubungannya. Aduh, give up deh, angkat tangan deh gitu. Entah berat, entah bimbang ya, ada rasa mau menyerah. Tapi kalian saling perhatian sih. Kalau dia feminin suka kasih perhatian. Yang maskulin juga suka caper-caper, haus perhatian. Energinya ini ya, gayung bersambut. Yang satu haus perhatian, yang satu kasih perhatian. Tapi ingat, perhatian itu nggak ada yang gratis sayang ya. Kamu dikasih perhatian gitu sama dia feminin ya, kamu juga harus jajanin dia kan, nggak mungkin cuma kasih perhatian doang. Hari gini mana ada yang gratis say. Kedina nih ngeledek mulu, bercanda mulu, enggak, itu apa, kalian harus buka mata gitu ya, buka mata, sadar, wake up gitu maksud aku mah. Jangan baper-baper banget lah guys kalau jadi orang. Atau aku juga kan bukan ngeledekin satu orang, ledekin rame-rame di sini. Ribuan orang yang aku ledekin, jadi kalian gak usah baper banget gitu. Selama aku nggak nyebut satu orang, santai aja. Tuh yang lainnya aja santai. Malah pada kangen kalau nggak diledekin sama aku, kalau aku nggak muncul-muncul ya kan. Tau gak apa? Aku dibilangnya nge-ghosting. Ini keseringan di ghosting. Aku ngilang aja dibilang aku nge-ghosting. Tahu netizen aku mah dada aja. Nah, energi dia ke kamu ada rasa pengen maju. Kebanyakan sih majunya lebih ke maju komunikasi aja sih, bukan maju yang effort gitu, enggak. Cuma kayak dia mulai komunikasi duluan, atau dia duluan yang approach kamu, dia duluan yang overthinking kamu gitu. Dari dia duluan itu kamu jadinya tergoda. Wah, ini orang serius nih. Wah, ini orang excited nih. Nggak tahu sih, awal sama akhirnya beda kali ya. Pada akhirnya beda-beda juga ya, asing-asing juga. Energi dia ke kamu, dia merasa beruntung kenal sama kamu. Kenapa sih guys, setiap aku bacain energi dia itu pasti selalu beruntung bilangnya deket sama kamu. Aku jadi pengen deket deh sama kalian. Siapa tahu aku beruntung juga kayak dia. Iya, beruntung mulu. Dia nih ini sok tegas nih menghadapi kamu. Mungkin dia ngeliatnya kamu tuh seseorang yang wah gimana, jadi bersikap ke kamu sok-sok tegas gitu, biar dilihatnya kayak berwibawa, punya karisma gitu ya. Jadi dia sok tegas ke kamu. Dia merasa ada perbedaan sama kamu sih. Ada yang beda keyakinan nih di sini kayaknya nih ya. Dia orangnya cukup maskulin sih kalau laki-laki nih. Maskulin itu tipe yang menjaga, protect, provide, apalagi sih, melindungi gitu ya. Dia sering terbayang nih tentang kamu, terutama kalau lagi nggak komunikasi, silent treatment atau konflik ya, atau lagi diam-diaman atau gimana, dia sering banget kebayang pengen komunikasi, toh maksudnya ya. Dia yang menyembunyikan perasaannya padamu. Ini energinya orangnya misterius ya. Ya atau enggak? Udahlah semuanya aja lah. Orangnya agak sensitif nih guys. Kemudian atau kalian tahu gak sih, orang kalau sensitif itu misalnya ya, kalian ngelakuin sesuatu entah benar atau salah di mata dia, dia pasti langsung ngediamin kalian atau silent treatment. Nah itu biasanya sensitif. Sensitif mau kesalahan besar atau kecil, sering atau enggak, itu berarti dia tuh langsung kayak ngediemin kalian gitu. Kalau aku sih biasanya sensitif itu kalau udah keseringan tuh baru aku diemin gitu ya. Jadi ini memang orangnya sensitif banget.
Mungkin juga dia, kamu deh kayaknya, kamu ke dia kayak agak hati-hati gitu loh memperlakukan dia. Kalau dia maskulin, dia sering cari perhatian, flirtingin kamu. Ini banyak nih yang hubungannya baru nih. Dia sering sih kayak ngebayangin kamu, berharap kayak seandainya kita jadian, seandainya kamu suka juga sama aku gitu. Ini kan soal menyembunyikan perasaannya. Dia seseorang yang aktif dalam gengnya nih. Dia punya circle mungkin ya, teman-temannya satu circle. Tuh, ini banyak banget tentang new nih, new beginning, hubungan baru tapi kandas, baru tapi sebentar doang. Orangnya kelihatannya tuh kayak polos, innocent, tapi sebenarnya orangnya kepo banget. Dia menyembunyikan aslinya dirinya yang kepo banget, tapi dia kemas dalam balutan luar dia yang polos gitu. Sering merasa terkoneksi sama kamu. Dia ngerasa cocok sih sama kamu, kayak klik, kayak partner gitu ya, yang cocok. Dan ada yang ngerasa kamu tuh apa ya, dia tahu kamu ya yang menjadi sumber inspirasi di sini. Dia orangnya cukup passionate dalam hidupnya nih. Ada sisi kelemahannya juga sih. Iyalah, emangnya apa sempurna, kan pasti ada kelemahannya nggak sih? Dia punya banyak achievement, mungkin juga seseorang yang sudah mapan. Bisa jadi ada energi cinta segitiga loh. Ini ada dua feminin atau maskulin sih? Ya intinya ada cinta-cinta segitiga nih, bau-bau cinta segitiga. Siapa yang menghadirkan orang lain atau siapa yang dekat sama yang lain juga gitu, optionnya banyak. Dia malas buat effort nih guys. Ya mungkin deket-deket aja, tapi kamu nggak bener-bener melihat effortnya tuh seperti apa ke kamu. Mungkin terlalu banyak yang kamu keluarkan daripada dia, jadi dia biasa aja liatnya. Dia ngerasa kehadiran kamu itu melengkapi hidupnya, dia lebih tenang, damai, banyak keberuntungan lagi tuh kan, banyak keberuntungan lagi. Di sini ada fortune soalnya, happy, bahagia. Kamu sama dia sih kayak beda banget sebenarnya loh. Tuh orangnya juga kayak punya otoritas. Dia lebih ke action sih daripada kata-kata manis mungkin. Orangnya oportunis, dia selalu melihat apapun sebagai peluang gitu. Ada kan orang kayak gitu, ada tahu. Apa aja take benefit gitu, diambil manfaatnya. Tuh kan bener, power dia sangat ini, seseorang yang rasa punya otoritas, suka-suka dia. Dia pernah ini nih mengambil sebuah keputusan. Di sini tiba-tiba ada angka 2 dan tiba-tiba aku mengartikan angka 2 ini sebagai second choice. Apakah dia punya pilihan lain dan kamu ngerasa cuma dijadikan pilihan kedua gitu. Jadikan aku yang kedua. Galau nih, dia suka galau juga sebenarnya nih. Apakah dia seseorang yang suka laut, pantai? Kah dia nggak suka laut, nggak suka pantai? Ya berarti itu energi yang lainnya, kan ini energinya orang banyak, ribuan ya. Nah mungkin dia seseorang yang broken home. Teing, aku mau bilang kayak gitu, kayaknya keluarganya broken home mungkin. Bisa sih. Atau ada juga sih yang family man 2 ya. Apa jangan-jangan yang menyembunyikan perasaannya dari kamu ini bisa lebih dari suatu orang loh. Iya, soalnya ada yang broken home, ada yang family man. Bisa juga misalnya dia dari keluarga broken home, tapi sebenarnya dia perhatian sama keluarganya. Kan bisa juga kan, kayak gitu. Dia suka makan nih guys, makannya banyak guys. Nggak tahu aku mau ngomong kayak gitu pokoknya. Orangnya cukup dewasa. Entah umurnya berapa tapi cukup dewasa. Ada yang tubuhnya gemuk nih, makanya suka makan kan, aku bilang tadi. Mungkin ada juga yang tinggi, tapi ada juga yang kecil. Makanya ini bisa lebih dari satu orang deh. Ini gambarnya kayak kelinci lagi bersembunyi, yang suka menyembunyikan perasaan. Cie, relate sama tema kita. Jadi kayak ini mungkin dia menghilang, pergi atau sembunyi. Mungkin kamu nggak tahu keadaan dia saat ini seperti apa.
Mungkin juga dia seseorang yang cukup penting di sekitarnya dia, di circle-nya dia. Dia itu ini ya, agak-agak suka berubah-ubah kayak bunglon. Hari ini dia nih kayak apa ya, attach banget sama kamu. Besok dia nggak jelas, ngilang atau apa gitu, berubah-ubah ya, labil. Labil dia nih. Orangnya tuh gampang baper memang, atau dia ke lawan jenis juga gampang jatuh cintanya. Ih, serem banget gampang jatuh cinta. Ya jadi dia gampang banget membuka hati, jatuh hati ke orang-orang lawan jenis, ke orang baru gitu. Jadi ada aja tuh orang mungkin yang dia modusin ya. Dia mempertimbangkan kamu juga nih di sini. Dia ngerasa hubungannya stuck. Sekalipun stuck dia masih kepoin kamu sih. Dia tipe yang masih membangun kerajaan. Apa sih Raisa, bikin di komenin netizen aja. Membangun kerajaan tuh maksudnya kerajaan diri dia sendiri gitu loh. Dia masih ingin apa sih, masih ini mikirin goals hidupnya gitu. Itu kan maksudnya tuh kerajaan buat diri dia sendiri gitu loh. Dia masih ini building his career gitu mungkin ya. Pokoknya masih banyak yang mau dia set up goals hidupnya itu. Sebenarnya dia seseorang yang berlimpah nih, banyak uang apa gimana? Tante girang atau sugar daddy nih, banyak uangnya kayaknya di sini nih dia nih. Tapi percuma loh guys, ada juga orang yang banyak uangnya tapi kelawan jenis suka minta-minta juga, suka kode-kode, aku mau ini, butuh ini. Karena dia kebiasaan minta-minta gitu. Kebiasaan dikasih-kasih, jadi dia keseringan minta-minta gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kalian jangan terlena sama tampilan orang yang kayak dia mapan, punya ini, punya itu. Ada juga kok mapan tapi matre. Ada guys. Tapi dia seseorang yang kayaknya agak perhitungan atau pelit. Jadi dia mengeluarkan uang tuh agak-agak dihitung-hitung gitu ya. Dia ngerasa ada hambatan hubungannya sama kamu. Dia juga ngerasa nih kalian saling menyakiti jadinya di sini. Ini tuh judulnya apa sih? Dia yang menyembunyikan perasaannya. Kita cek dulu deh kenapa dia menyembunyikan perasaan. Ini soalnya udah beberapa menit lagi nih durasinya. Kenapa dia menyembunyikan perasaan? Sama perasaannya ke kamu lah ya. Kenapa dia menyembunyikan perasaan? Karena kamu udah punya pacar. takut sama pacarnya ya, jadi nanti selingkuh dong itu mah. Gimana sih? Berselingkuhan. Tapi ya sebenarnya milik orang lain tuh lebih menggoda. Terus diiyain nih sama orang-orang third party. Saya tidak mendukung third party ya. Ya udah, kenapa dia menyembunyikan perasaannya dari kamu? Karena sebenarnya ini kalian kayak pernah deket, terus dia lagi proses move on, tapi dia ada perasaan, ada feeling, tapi kamu tuh kayak udah cuek. Terutama kalau kalian feminin, kalian udah cuek, jadi kayak dia ngerasa udah gak ada harapan sama hubungannya, tapi gue masih ada perasaan sama lo nih gitu. Hubungannya udah gak baik sama kamu, jadi mungkin dia pikir dikasih tahu juga tentang perasaannya, mungkin kamu juga udah males gitu. Atau dia ngerasa hubungan kalian udah gak ada harapan ya, udah hopeless mungkin dia sama hubungan ini. Kenapa menyembunyikan? Karena dia lebih fokus ke masa depan daripada cintaan. Jadi dia pikir useless lah mengorbankan perasaan atau cinta ini juga, karena dia lagi fokusnya ke goals aja sih, ke goals hidupnya masa depan. Karena memang dia juga gak mau effort, dia juga ngeliat kayak kamu gak terlalu excited dalam love life juga. Mungkin dia tahu kamu lagi single, sibuk kerja, sibuk karir, atau dia cuekin kamu, atau dia ngerasa kamu cuekin dia, jadi gak ada harapan juga ujung-ujungnya menurut dia. Dia menyembunyikan perasaannya karena dia masih kayak ini sih, ingetin kamu terus, masih kayak suka ingat, masih suka teringat, atau masih suka terbayang-bayang, makanya masih ada perasaannya. Ada rasa takut dia nih buat menunjukkan perasaannya atau buat menunjukkan diri ke kamu tuh.
Jadi di sini orangnya energinya lebih ke stalking aja, stalkingin kamu aja, tapi nggak mau kasih tahu his feeling, her feelings. Iya, barusan aku bilang tadi, kenapa dia menyembunyikan? Karena ada dari kalian yang udah punya pasangan nih, punya istri, suami, pacar atau apa gitu. Jadi dia kayak nggak mau ganggu hubungan kamu sama pasangan kamu. Jadi dia kayak mau ganggu tapi galau gitu. Dia mungkin melihat hubungan kalian terlalu romantis sama pasangan kalian. Jadi dia takut buat ganggu. Atau sebenarnya nggak mau ganggu aja. Karena sebenarnya perasaan seseorang itu kan nggak bisa diatur ya. Perasaan itu anugerah guys. Yeah. Jadi kalau misalnya kita suka sama seseorang udah punya pasangan kan itu juga nggak bisa diatur. Ya nggak sih? Nah, di sini kenapa dia menyembunyikan perasaan? Karena dia takut juga sama kamu. Kalau kamu marah-marah terus, dia pusing, stres. Jadi udah nggak ada kepikiran lagi buat ungkapin perasaan. Terus ada rasa menyerah. Orang ini, udahlah kita ribut terus, berantem terus, kamu marah-marah terus. Udahlah aku nyerah aja. Gitu. Ada kan yang aku bilang sebelumnya ya kayak orang give up. Ada batasan kamu sama dia. Jadi orang ini lebih memilih buat move on sebenarnya daripada mengungkapkan perasaannya. Karena memang dia mau menyembunyikan aja nih guys. Ada kartu di mana yang ini tentang kayak tertutup, tersembunyi gitu. Jadi memang ya dia emang nggak mau menunjukkan emang orangnya tertutup juga atau introvert atau emang dia ingin menutupi perasaan itu. Atau memang ya orangnya udah punya pasangan. Orangnya ya, bukan kamunya mungkin. Kamunya mungkin single, dia udah punya pasangan. Jadi buat apa dia kasih tahu ke kamu tentang perasaannya? Karena menurut dia it's a red flag kalau misalnya dia udah punya pasangan terus ngomong perasaannya ke kamu gitu. Jadi dia memilih untuk menyembunyikan aja. Jadi kamu berdealing sama seseorang yang udah punya pasangan mungkin. Nih orang ini menyembunyikan perasaannya karena yang tadi sih. Jadi kalau diungkapin juga bakal gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah di antara kalian. Ini komunikasi kamu sama dia nih kayak udah nggak baik sih. Jadi mungkin ada konflik atau apa gitu ya. Jadi kalau diomongin juga takut ditolak atau takut dimarah-marahin atau mungkin kamu nggak percaya kalau diungkapin nanti. Yang bener loh punya perasaan gitu. Apalagi ya? Kenapa dia menyembunyikan? Ya beberapa mereka mungkin udah punya pasangan juga, mungkin takut menyakiti hati pasangannya. Jadi di sini ada energi third party sih, aku lihatnya. Orang ini juga bimbang mau lanjutin atau enggak ke kamu. Kalau nggak mau lanjutin ya buat apa dikasih tahu perasaannya? Mungkin dikasih tahu juga berat, apalagi kalau dikasih tahu terus dijalanin makin berat. Contoh kalian beda agama, dikasih tahu kan juga berat. Buat apa gitu? Apakah nanti ada yang mengalah? Kan enggak juga. Nah gitu sih guys. Hubungannya gini sih, sama kamu ini udah berantakan nih. Ada terjadi konflik terus hubungannya udah berantakan. Tapi di sini masih ngerasa ada ikatan antara kamu sama dia. Jadi bisa juga nih mungkin ada yang berteman. Jadi seandainya diungkapin juga takutnya merusak persahabatan kalian, friendship kalian. Jadi buat apa gitu, daripada merusak pertemanan, lebih baik nggak usah diungkapkan. Orang ini bingung juga sih harus gimana ke kamu, bersikap ke kamu, menyikapi perasaan ini. Dia ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa sih. Dan beberapa juga ngerasa kamu membatasi diri atau menutup akses dari dia. Jadi dengan kalian menutup akses, dia mikirnya kamu tuh nggak mau sama dia, nggak tertarik atau menolak. Jadi ya for what dia express her feeling, his feeling gitu. Alarmnya udah bunyi 30 menit. Ya udah deh, aku kasih tahu sedikit aja ya perasaan dia. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak personal reading mah gitu. Ya gitulah. Aku tuh bisa dibilang salah satu reader yang baik loh. Kalian say thank you sama reader-reader tuh yang baik, yang ngasih bacaan tuh panjang-panjang waktunya. Ada reader-reader yang sengaja ngasih bacaan tuh tanggung 20 menit, 15 menit. Kenapa? Biar kalian kentang. Jadi kalian personal reading. Jadi mereka bikin YouTube mungkin cuma buat mancing-mancing kalian aja biar baper terus pengen tahu kelanjutannya. Mungkin
bukan bener-bener pengen kasih pencerahan gitu. Ada yang pendek-pendek gitu, aku tau lah siapa aja. Jangan baper ya, soalnya kan aku nggak nyebutin nama. Tapi kalian harus berterima kasih sama reader-reader yang bener-bener tulus kasih pencerahan ke kalian. Yang tulus tuh biasanya 30 menit lebih biasanya ya. Jadi itu kalian juga tau lah mana yang tulus bener-bener kasih pencerahan, mana yang cuma kayak mancing-mancing doang. Ya. Tapi terlalu childish menurut aku kalau kasih readingan cuma mancing-mancing doang. Jadi orientasinya tuh money ya, bukan apa ya, life purpose, bukan life purpose dia tuh bukan kasih pencerahan ke orang-orang ya. Perasaan dia pengen ada komunikasi nih kayaknya orang ini, tapi bingung harus mulainya gimana, harus kontaknya gimana, ngomonginnya apa. Ini soalnya ini tentang komunikasi intens. Ya, dia mantau kamu dari jauh aja sih, karena komunikasi sama kamu juga on off komunikasinya. Dia memang nggak mau effort sih. Kenapa ya nggak mau effort? Males atau emang nggak mikirin cinta kali guys, mikirin duit aja nih orang. Keren itu ada koin-koin money, jadi dia lebih fokus ke material things, karir, finansial ya. Perasaannya masih mempertimbangkan kamu sih. Ada yang mempertimbangkan untuk bertemu nih, pengen ada pertemuan. Nggak tahu tujuan pertemuannya apa. Dan jangan mau tahu. Ngapain kalau nggak jelas ketemu ntar ujung-ujungnya pinjam uang, ya kan? Ingat ya. Jangan mau tahu. Perasaannya ngerasa hubungan kamu sama dia tuh udah berantakan, udah chaos. Entah siapa yang ngeberantakin ya. Seharusnya yang ngeberantakin itu yang beresin. Udah ngeberantakin terus diamin aja. Ada yang dia tunggu-tunggu nih tentang waktu, tentang buat apa nih waktu. Dia pengen kasih closure atau pengen memperbaiki silaturahmi. Ingat ya, jangan baper, ntar orang nyakanya mau ngajak balikan, belum tentu. Perasaannya dia sedih, galau, kayak hubungan ini tuh mungkin kamu udah anggap seperti masa lalu hubungannya. Overthinking, gak bisa tidur, kepikiran, agak-agak stres. Tuh, orang ini kayak pengen maju loh sebenarnya. Ini majunya lebih ke komunikasi sih, mungkin ingin memperbaiki komunikasi atau silaturahmi di antara kalian. Masih suka fokuskan kamu juga. By the way, kalau kalian nunggu closure dari seseorang, kalau orang-orang nggak kasih closure, ya udah kalian mengclosurekan diri sendiri aja. Ngapain nunggu closure dari orang? Not closure is a closure ya. Nggak ada closure juga itu sama aja sebuah closure. Ngerti? Ingat apa yang aku omongin? Apa? No action is an action. Paham kan? Gak usah dijelasin lagi. Kalau cerdas pasti paham. Capek Raisa jelasin yang panjang-panjang. Kalau kalian anak lama pasti ngerti maksud aku. Kalau kalian anak baru, toing apa sih? No action is an action gitu ya. Udah itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang menyembunyikan perasaannya padamu. Ada zodiak Sagittarius, Scorpio, Taurus, Pisces, Aries, Leo, Capricorn, Libra, Gemini. Inisial huruf dia. Di sini ada huruf Q, T, H, F, E, L, J, X, M, G, D, P, C, I, Z, B, S, V, dan W. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!